kali ini kita akan mendengarkan cerita dari Tumbal Pesugihan Rumah Makan. Berikut adalah pendahuluan yang seram untuk cerita tersebut. Di kota metropolita yang dikelilingi oleh bangunan-bangunan menjulang tinggi, ada sebuah sudut yang tersembunyi dari sorotan neon dan hiruk-pikuk kendaraan. Di sana ada warung makan berdiri tegak menjulang seperti monumen gelap di antara gedung-gedung pencakar langit. Pada siang hari, warung itu terlihat biasa saja. Orang-orang sibuk menikmati hidangan lezat di meja-meja yang teratur. Namun di saat senja melabuhkan tirainya dan kegelapan mulai menguasai langit, suasana sekitar warung itu berubah. Pada malam yang sunyi, ketika kota ini terlalap dalam tidurnya yang palsu, warung makan itu menjadi saksi bisu dari ritual gelap yang terjadi di belakang dinding-dindingnya yang rapuh. Di dalamnya, sang pemilik, Pak Hindra, mempersembahkan tumbal-tumbal kepada kekuatan gaib yang menguasai kota ini dengan kejam. Suaranya yang serak dan terdengar seperti desiran angin malam melengking memanggil mereka yang terjebak dalam cengkraman kegelapan untuk memberikan korban. Sementara itu, bayangan-bayangan gelap bergerak di antara pepohonan, mengawasi dengan mata tak berujung siapa untuk menjemput siapapun yang mencoba mengganggu ketenangan gelap mereka. Dan di antara semua itu, ada orang wartawan muda yang tanpa sadar telah menapaki tanah yang berbahaya dengan hasrat untuk menemukan kebenaran. Dia telah membuka pintu menuju dunia gelap yang tidak akan pernah dia sangka sebelumnya. Namun, bisakah dia bertahan dalam pertempuran antara kekuatan gelap yang dapat terbendung dan keinginan untuk membongkar rahasia yang tersembunyi? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Berikut cerita yang suasana yang berlangsung di kota. Dari cerita horor Tumbal Pesugihan Rumah Makan. Di tengah hiruk-pikuk kota metropolita yang sibuk, terdapat sebuah warung makan yang cukup terkenal. Warung itu dimiliki oleh seseorang pria tua yang misterius bernama Pak Hindra. Meskipun terletak di tengah kota yang ramai, tetapi di balik keramaian tersebut terdapat rahasia gelap yang tersembunyi oleh Pak Hindra. Setiap malam, ketika lampu-lampu kota mulai redup, Pak Hindra diam-diam keluar menuju sebuah hutan kecil di pinggiran kota. Di sana, ia melakukan ritual pesugihan dengan meminta tumbal kepada makhluk halus yang dipercayainya menghuni hutan itu. Suatu malam, seorang wartawan muda yang penasaran dengan keberadaan warung makan itu memutuskan untuk menyelidiki. Ia menyamar sebagai pelanggan dan mengamati setiap
gerak-gerik Pak Hendra. Semakin dalam penyelidikannya, semakin jelas ia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan warung makan itu. Dalam usahanya untuk mengungkap rahasia gelap yang disembunyikan oleh Pak Hendra, wartawan muda itu menemukan bahwa tumbal yang diberikan oleh Pak Hendra adalah orang-orang yang hilang secara misterius di kota tersebut. Namun, ketika wartawan muda itu mencoba menghadapi Pak Hendra dengan bukti-bukti yang ia kumpulkan, Pak Hendra tidak terima dan mengutuk wartawan muda itu menjadi tumbal berikutnya. Sejak itu, hilanglah jejak wartawan muda tersebut dan kota itu mulai mengguncang oleh kejadian-kejadian aneh dan misterius. Suara-suara aneh menghantui malam dan bayang-bayang gelap terlihat melintas di antara gedung-gedung tinggi. Penduduk kota pun semakin takut dan berusaha menjauhi warung makan Pak Hendra. Namun, bisakah mereka melarikan diri dari ketakutan yang telah menghantuinya? Di tengah-tengah keramaian kota metropolitan yang sibuk, tanpa sebuah warung makan yang menarik perhatian banyak orang, warung itu dimiliki oleh seorang pria tua yang misterius bernama Pak Hendra. Meskipun terletak di jantung kota yang ramai, tetapi di balik keramaian tersebut dapat rahasia gelap yang disembunyikan oleh Pak Hendra. Suatu malam yang gelap dan berangin, seseorang wartawan muda bernama Dito tengah mencari inspirasi untuk tulisannya yang baru. Dia berjalan di sepanjang jalan kota mencari tempat yang menarik untuk dikunjungi. Tiba-tiba mata tertuju pada sebuah warung makan kecil yang terlihat cukup ramai. Dengan langkah-langkah penasaran, Dito mendekati warung tersebut. Saat memasuki warung tersebut, Dito disambut oleh bau harum masakan yang menggugah selera. Dia memperhatikan sekelilingnya dengan seksama, mencatat setiap detail yang bisa menjadi bahan tulisan menarik. Namun, perhatiannya tertuju pada sosok pria tua yang sibuk mengatur masakan di dapur. Wajahnya terlihat tenang, namun memiliki aura misterius yang sulit dijelaskan. Dengan langkah mantap, Dito mendekati pria tersebut. "Permisi Pak, saya wartawan dan sedang mencari cerita menarik. Bolehkah saya mewawancarai Anda tentang warung makan ini?" tanyanya ramah. Pak Hendra menoleh ke arah Dito. Matanya terlihat meneliti dengan seksama. Setelah beberapa saat diam, akhirnya dia tersenyum tipis. "Tentu Mas, silahkan duduk. Saya akan menceritakan segala yang ada Anda ingin tahu tentang warung ini," jawabnya. Dengan senyum lega, Dito mengambil tempat duduk dan menyiapkan tulisannya. Dia tidak sadar bahwa pertemuan singkat ini akan membawanya ke dalam sebuah misteri gelap yang mengancam keselamatannya. Rahasia di balik warung makan. Dito duduk tegak, siap mencatat setiap
kata yang keluar dari mulut Pak Hendra. Namun semakin mendengar cerita sang pemilik warung, semakin jelas bagi Dito bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Pak Hendra. Pak Hendra menceritakan tentang warungnya dengan penuh semangat, membanggakan masakan-masakan khas yang dijualnya. Namun ketika Dito mulai mengajukan pertanyaan tentang keberadaan warung ini di tengah-tengah kota yang sibuk, Pak Hendra mulai menghindari topik tersebut. Dengan cerdik, Dito mencoba mencari tahu lebih lanjut. Apakah Anda pernah mendengar cerita-cerita tentang kejadian aneh di sekitar kota ini? Beberapa orang mengatakan ada hal yang tidak wajar terjadi di malam hari, ujarnya. Pak Hendra menatap Dito dengan tajam, namun ekspresinya segera kembali tenang. Kota ini memang memiliki banyak cerita misterius, tetapi saya tidak terlihat memperhatikannya. Saya lebih fokus pada bisnis saya, jawabnya dengan singkat. Meskipun begitu, Dito merasa bahwa ada lebih dari yang terlihat dalam cerita Pak Hendra. Dia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut, meskipun itu berarti menghadapi bahaya yang belum diketahui. Malam itu Dito memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut dengan hati-hati. Dia mengikuti Pak Hendra yang keluar dari warung dan bergerak menuju hutan kecil di pinggir kota. Dari balik pepohonan, Dito menyaksikan dengan ngeri bagaimana Pak Hendra melakukan sebuah ritual yang tak terduga di dalam hutan ini. Dia menyaksikan dengan mata sendiri bagaimana Pak Hendra memberikan sesuatu kepada makhluk yang tak terlihat dengan mendengar desiran angin yang berubah menjadi suara-suara aneh. Namun ketika Dito berusaha mendekati lebih dekat, dia tersandung oleh sebuah akar dan menimbulkan suara gemuruh yang cukup keras. Pak Hendra langsung menoleh ke arah Dito. Wajahnya terpancar dengan kemarahan yang tak terbendung. Ujarnya, "Siapa kamu? Apakah yang kamu lakukan di sini?" bentak Pak Hendra sambil berjalan mendekati Dito dengan langkah-langkah mengancam. Dengan cepat Dito berusaha menjelaskan tujuannya bahwa dia hanya seorang wartawan yang ingin mencari tahu kebenaran di balik warung makan itu. Namun Pak Hendra tidak terima dengan alasan tersebut. Dengan tahu terlalu banyak, kamu telah mengundang banyak bahaya ke atas dirimu sendiri, kata Pak Hendra dengan suara seram. Dengan hati-hati Dito mencoba meredakan situasi, namun dia bisa merasakan bahwa dia telah memasuki dunia yang jauh lebih gelap dan berbahaya dari yang dia bayangkan. Ancaman yang tak terelakkan. Dengan langkah yang gemetar, Dito mencoba merendahkan ketegangan yang terasa di udara. Namun pandangan tajam Pak Hendra membuatnya merasa seperti dihadapkan pada kegelapan yang tak terelakkan.
Saya tidak bermaksud untuk mengganggu Anda, saya hanya ingin mencari kebenaran, ucapnya Tito dengan suara rendah. Mungkin Pak Hendra menatap Tito dengan penuh pertimbangan. Sejenak terdengar gemuruh angin yang menggema di antara pepohonan. Akhirnya dengan suara yang tenang namun penuh ancaman, Pak Hendra berbicara, "Kamu telah melanggar aturan yang tidak boleh dilanggar. Untuk itu kamu harus dihukum." Dengan hati berdebar, Tito menyadari bahwa dia telah mengundang bahaya yang tak terelakkan dengan mencampuri urusan Pak Hendra. Namun dia juga tahu bahwa dia tidak akan menyerah begitu saja. Dengan tekad yang teguh, Tito bersiap menghadapi konsekuensi dari tindakannya, siap atau tidak. Dia harus menemukan kebenaran di balik misteri gelap yang mengintai di kota ini. Dengan hati-hati Tito melangkah mundur, menyadari bahwa dia telah memicu kemarahan Pak Hendra, namun ketakutannya tidak menghalanginya. Tekadnya untuk menemukan kebenaran. Di malam yang gelap, Tito memutuskan untuk melakukan penyelidikan terakhir. Dia mencari bukti yang cukup untuk mengungkap praktik pesugihan yang dilakukan oleh Pak Hendra dan mengakhiri kengerian yang mengancam kota itu. Berbekal kameranya, Tito merencanakan untuk merekam suatu aktivitas gelap di hutan itu sebagai bukti yang tak terbantahkan. Dengan langkah yang mantap, dia memasuki hutan itu, sekali lagi mengatasi rasa takut yang menghantuinya. Tetapi apa yang dia temukan di dalam hutan itu melebihi segala yang pernah dia bayangkan. Tito menyaksikan Pak Hendra tengah mempersembahkan tumbal berupa seekor binatang besar kepada makhluk halus yang menyeramkan. Dia mengambil gambar sebanyak mungkin, mencatat setiap detail dengan seksama. Namun saat dia hampir selesai, langkahnya terhenti mendadak oleh sesuatu yang menggetarkan hatinya. Dia menemukan seseorang gadis kecil yang terikat di dekat ritual itu. Matanya penuh ketakutan dan putus asa. Dengan tindakan cepat, Tito membebaskan gadis kecil itu, lalu memutuskan untuk membawanya keluar dari hutan itu secepat mungkin. Di tengah perjalanan, gadis itu menceritakan bagaimana dia menjadi tumbal bagi Pak Hendra karena keluarganya terjerat hutang yang tak terbayarkan. Dengan rasa ramah dan determinasi yang membara, Tito membawa gadis itu ke kantor polisi setempat. Bersama dengan bukti-buktinya yang dikumpulkan, dia menyampaikan semua yang ditemukan kepada pihak berwenang dan mereka segera melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap Pak Hendra. Setelah serangkaian penyelidikan yang intensif, kebenaran akhirnya terungkap. Pak Hendra ditangkap dan diadili atas praktik pesugihan ilegalnya pada penyalahgunaan anak-anak untuk kepentingan pribadi. Dengan menangkap Pak Hendra, kota itu akhirnya
bebas dari bayang-bayang kegelapan yang mengintai selama ini. Masyarakat pun merasa lega dan berterima kasih pada Tito atas keberaniannya untuk mengungkapkan kebenaran. Sementara itu, gadis kecil yang diselamatkan oleh Tito mendapat perlindungan dan perawatan yang dibutuhkan. Dia kembali kepada keluarganya dengan harapan baru dan kehidupan mereka pun mulai membaik. Demikian cerita tentang tumbal pesugihan penju rumah makan berakhir dengan kemenangan kebaikan atas kejahatan, dan keadilan ditegakkan untuk semua yang teraniaya. Terima kasih untuk